Kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, layakan setiap kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan pada malam hari ini. Kami membawa pujian sembah kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama Yesus Engkau hadir. Kami percaya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap memulai ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lembut kita mau sama-sama katakan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari bersama katakan, kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Engkau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan mempesonaku selama-lamanya. Kasih setia-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, kami mau tetap setia menyembah-Mu Raja di atas segala raja sampai selama-lamanya Tuhan. Kau yang memampukan setiap kami Tuhan, melayakkan kami masuk lebih dalam lagi, membawa pujian sembah yang terbaik hanya buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua menyembah, mari semua menyembah. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, ini kami ya Yesus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus namanya yang layak disembah. Haleluya. Biar kami penuhi tempat ini dengan puji-pujian Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewat. Kau yang melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi pada malam hari ini.
Ini kami anak-anakmu ya Tuhan, Kau yang mampukan kami pada malam hari ini. Kau yang bertahta di atas pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semua jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Benar Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah. Biar Kau yang bertahta di atas pujian dan sembah kami. Semuanya masih mau semangat memuji Tuhan, amin. Yang mau memuji Tuhan lebih semangat lagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus pada malam hari ini. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turut tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan.
suara umat Tuhan di tempat ini, naikkan pujian ini bersama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, amin. Haleluya. Kau gunung batu bagi setiap kami, kau kota benteng bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun apa? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini,
saya persilakan untuk duduk kembali. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini, nama-Mu semakin ditinggikan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu. Ini pengakuan kami Tuhan, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
setia ya, walaupun badai, walaupun hujan, banjir, tetap bisa datang ke tempat ini. Kita percaya semua itu karena kebaikan Tuhan buat setiap kami. Ya, saya dikasih kesempatan untuk firman karena mendadak kemarin ada hamba Tuhan dari GBI sama GBI rekan pelayanan kita dipanggil Tuhan. Jadi Pak Pius sebagai perwil, anggota perwil harus hari ini ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan di sana di rumah duka. Boleh dibantu slide-nya multimedia ya. Malam ini saya percaya tidak ada seorang pun yang hadir secara kebetulan ya, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengenal setiap pergumulan kita, Tuhan mengenal setiap doa mungkin yang sudah lama bertahun-tahun yang kita panjatkan sama Tuhan, tapi Tuhan belum jawab ya. Karena saya percaya tahun ini saya tanya sama Pak Pius, kita temanya apa ya? Temanya apa mengenai yang saya akan khotbahkan? Sebulan ini bawain tentang iman ya, kita harus percaya iman kita semakin hari semakin harus banyak bertumbuh, karena dengan kondisi, dengan keadaan sekarang membuat iman kita semakin hari semakin mundur ya. Percaya atau enggak, banyak yang meninggalkan gereja, banyak yang meninggalkan Tuhan dikarenakan sudah enggak percaya lagi. Saya sudah rajin beribadah, saya sudah sungguh-sungguh ibadah pagi, ibadah sore, ibadah segala macam. Kenapa tidak ada perubahan ya? Tuhan malah membuat kita, iman kita semakin lama-lama berkurang. Bukan Tuhan yang buat, tapi dengan keadaan membuat kita anak-anak Tuhan semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Maka itu Pak Pius bilang bawakan terus selama sebulan ini tentang iman. Kita perlu dibangkitkan iman kita ya. Banyak yang bilang saya sudah lelah, saya sudah berusaha, kapan kau tolong ya. Tuhan tidak pernah terlambat Bapak Ibu ya. Dia tidak pernah melupakan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur 37 next. Ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, malam ini saya bawa berita yang luar biasa dari firman Tuhan. Jika Bapak Ibu di tempat ini menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan, maka Tuhan percaya Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Amin ya. Memulihkan keluarga yang hancur, menyembuhkan hati yang luka, mungkin sakit-sakit penyakit yang sudah tahun-menahun yang belum sembuh-sembuh. Mungkin perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan. Saya mau diberkati Tuhan, tapi Tuhan enggak memberkati kita ya. Ada iman yang membangkitkan, ada pengharapan yang mau kita dipulihkan, dan ada kehidupan yang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Tema yang saya bawa hari ini, angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan ya. Kita percaya bahwa kita saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan cara dan waktunya yang sempurna ya. Raja Daud menulis Mazmur 37 ayat 5 pada masa tuanya ya. Daud ini pada masa tuanya. Artinya ayat ini lahir bukan dari teori, bukan dari orang pintar yang menulis dalam kitab ya, tapi itu pengalaman pribadi Daud yang melewati banyak berbagai gelombang-gelombang kehidupan. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah Daud ya. Begitu luar biasa pengalaman yang panjang melewati berbagai gelombang kehidupan Daud, dan hampir sama dengan kehidupan kita, naik turun ya. Tapi Tuhan mau kita benar-benar bangkit ya. Jangan sampai kita naik turun dan tidak naik ya. Tuhan mau kita terus bangkit ya. Di sini saya mau bagikan 3 langkah dalam satu firman ini ya, di ayat 5 ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau pecahkan menjadi 3 poin yang paling penting. Next. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan segenap hati ya Bapak Ibu ya. Dengan segenap hati Tuhan tidak menginginkan kepercayaan yang setengah-setengah. Kalau memang mau percaya Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita percaya tapi juga kita percaya orang pintar. Kemarin lagi di acara Youth ke Hulu, ada seorang ibu-ibu yang jatuh. Padahal tangganya lebih tinggi ya. Dia cuma segini tangganya. Dia bisa turun dan jatuh. Dan terakhir bunyi tek tek tek
berarti 3 kali patah. Bisa bayangin, tangga sependek itu dia turun bisa patah kaki. Dan dia merasa ada orang yang dorong. Dia tanya sama orang belakang, kamu dorong saya kan? Enggak, saya enggak dorong. Ya, orang ini pintar, kepala sekolah loh. Kepala sekolah. Dia kesaksian. Saking dia, saya nggak bilang dia tidak berharap sama Tuhan, enggak. Tapi saking dia pengen cepat sembuh, dengan kesaksian orang-orang, kamu ke orang pintar ini, kamu ke orang pintar ini, dia sampai minum minyak untuk dia cepat sembuh. Tapi tidak berhasil sembuh. Kemarin ketemu Papius, sebenarnya banyak hal yang akhirnya kita bisa ketemu di jalan. Tadinya mau ketemu di mana di rumahnya di mana itu? Di Hulu bagian mana? Apa? Com ya apa? Teguh. Tadinya mau janjian di Teguh. Ya, sebuah estate di Teguh waktu itu. Kita datangin ke rumahnya. Sebenarnya kita nggak mau ke Teguh, tapi karena ada anak yang harus kita antar di sana, akhirnya kita ke Teguh dan ibu itu telepon bagaimana mau didoain. Ini kita sampai di Teguh. Pas sampai ke Teguh, kita ketuk rumahnya, ternyata di dalam perjalanan pulang. Dan itu bisa lama 1 jam perjalanan pulang. Tapi akhirnya waktu karena kita mau pulang jam 3 on time karena takut sampai di sini kemalaman. Bener aja sampai di sini jam 11 malam. Ya pada jalan jam 3 sore. Tapi secara Tuhan ketemukan kita di tengah jalan. Dia nyebrang, kita mau arah ke seberang, dia baru nyebrang, kita baru mau ke tempat seberangan. Lalu di jalanan bisa dibayangin hutan pohon-pohon sawit kita bertemu. Dia taruh parkirnya, kita parkir mobil juga, ketemu di tengah-tengah hutan. Kita berdoa di situ. Dia bercerita. Sempat saya gimana ya saat dia bercerita, dan Papius pernah ngomong di dalam mobil, dia bilang gini, kayaknya ini bukan kecelakaan biasa, bukan patah tulang yang biasa, tapi kayak ada magic gitu yang bikin dia akhirnya patah tulang. Dan benar dia cerita seakan-akan ada yang dorong, benar-benar badannya kedorong gitu, dan akhirnya dia terkilir, bukan terkilir tapi yang ada patah, ya, tek tek tek, dia bunyinya 3 kali, berarti patahnya 3, ya, sampai dia ke orang pintar, dia urut. Nah, orang pintar itu pun didatengin seseorang, katanya, ngapain kamu tolong dia? Kamu gak usah tolong dia. Sampai kayak gitu. Kita yang dengar itu semua merinding, merasakan merinding gitu ya. Seakan-akan itu memang nyata gitu ya. Akhirnya saya bawa, kebetulan beli di sana Teguh, bawa minyak urapan. Akhirnya Papius urapin. Papius bikin perjanjian sama dia, jangan sampai ke tempat orang pintar lagi. Percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita juga begitu. Jangan sampai kita serahkan hidup kita, kita percaya sama Tuhan, tapi percayanya setengah-setengah. Serahkan hidup kita setengah-setengah. Saking kita mau sembuh, saking kita mau kaya, akhirnya apa? Pinjol. Akhirnya apa? Judol. Yang akhirnya kita sampai membuat terlilit sendiri, yang akhirnya nggak bisa keluar dari masalah itu. Tuhan mau kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Percaya maupun situasi itu buruk maupun situasi itu tidak baik, ya, baik atau tidak baik, ya, kita harus percaya, ya. Kepercayaan Tuhan kita kepada Tuhan itu harus terus diuji. Di saat kita sakit, di saat kita punya masalah, Tuhan terus menguji kita. Makanya ada lagu, ujilah aku Tuhan, ya. Saya nggak bisa nyanyi, nanti kalian rebah semua kalau saya nyanyi, ya. Ujilah aku, ya, ketika jalan di tengah depan kegelapan dan tidak masuk akal, terus berjalan. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Next, apa saja yang perlu kita serahkan? Masa depan kita harus serahkan. Maupun masa depan kita terlihat tidak baik, maupun masa depan kita, aduh, kayaknya nggak mungkin Tuhan, kayaknya nggak mungkin Bapak. Tapi saat kita menyerahkan masa depan kita, Tuhan yang buat perkara buat kita. Amin. Mungkin saat ini kita nggak bisa, aduh, saya mau skripsi, saya nggak bisa. Saya mau menyekolahkan anak kuliah, saya tidak bisa. Tapi masa depan, saat kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita, itu Tuhan buat perkara. Apalagi keluarga demi keluarga, setiap keluarga pasti ada pergumulan, masalah masing-masing yang beda-beda. Tapi saat keluarga kita serahkan sama Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Sakit penyakit,
hidup yang baru, pekerjaan yang baru yang mungkin kita naik jenjang yang lebih tinggi. Serahkan sama Tuhan. Walaupun di depan itu kelihatan tidak mungkin. Pergumulan, masalah kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Next. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia memelihara kamu. Percaya. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, Tuhan akan pelihara kita. Ya. Serahkan, next. Serahkan segala kekhawatiran sama dengan tindakan melepaskan. Jangan kita merasa hebat, Bapak Ibu. Kita dengan pengalaman-pengalaman yang lama-lama yang akhirnya saya kuat kok, saya mampu, saya dengan pakai pikiran saya sendiri, saya bisa melewati itu, saya punya hikmat yang dikasih Tuhan. Oh, saya melakukan ini, melakukan itu tanpa bertanya sama Tuhan. Pakai hikmat yang pengalaman, dari pengalaman sendiri yang akhirnya tidak melepaskan tapi pakai ego kita. Pakai kehebatan kita, tidak mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan mau serahkan segalanya kekhawatiranmu sama dengan tindakan melepaskan. Lepaskan saja. Udah kalau usah dipikirin masalah. Setiap kita memikirin masalah, saat kita berdiri di tempat ini, masalah itu gak akan berubah, Bapak Ibu. Masalah itu akan tetap ada, tapi di saat kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan, lepaskan semuanya. Ringan beban ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita dengan penat, penuh dengan masalah, hidup sendiri, meratapi diri sendiri. Ya, tapi Tuhan mau melepaskan. Lepaskan. Oke. Next. Poin kedua adalah percaya kepadanya. Yang pertama tadi apa? Serahkan. Kedua, percaya. Percaya kepadanya. Berserah tapi tanpa percaya sama aja bohong. Ya, Tuhan mau kita berserah, tetap yakin bahwa Tuhan bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Iman kita yang bekerja. Amin. Iman kita yang harus berkata, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah salah. Juga Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini di depan kita rencananya kurang mulus, ya. Rencananya belum kelihatan gimana masa depan kita. Tapi percaya dengan iman. Ya. Kemarin Pak Pius kan pada cerita kredit, ya, mengkreditkan diri kita sama Tuhan. Kalau kita punya uang, punya tabungan, kita boleh percaya sama bank. Kita kredit, itu kan kalau kita nabung tertulis misalnya 500.000, kredit 500.000. Berarti kita mempercayai uang kita sama bank. Padahal kita kagak kenal itu pemilik bank. Kita tidak kenal manajernya, kita tidak kenal siapapun di bank itu. Tapi kita mempercayakan uang kita di dalam bank. Nah, Tuhan juga mau kita mengkreditkan diri kita sama Tuhan. Berserahkan kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ya, jangan percaya setengah-setengah. Ya, mungkin Bapak Ibu punya duit 500 juta. Ya, mau nggak nabung di saya? Padahal saya hamba Tuhan loh. Saya punya gereja. Bapak Ibu kenal rumah saya di mana? Saya tahu rumah saya, anak saya di mana. Tahu. Mau nggak? Pasti kagak. Lebih percaya sama bank. Padahal kita nggak kenal pemilik bank. Dan tapi di sini Tuhan mau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya. Dalam perspektif Alkitab, berserah tanpa percaya sebenarnya bukan bentuk penyerahan diri. Ya, bagaimana mau menyerahkan diri? Kita cuma percaya, tapi kita cuma berserah, pasrah, tapi tidak percaya dengan iman. Ya, beda pasrah dan berserah secara alkitabiah. Berserah tanpa percaya atau pasrah terjadi ketika seseorang berhenti berusaha. Berhenti berusaha bukan karena percaya, tapi kehilangan harapan. Bukan berserah, Tuhan saya berserah deh, terserah Tuhan mau apa. Ya, tapi kehilangan harapan atau patah semangat. Sikap ini berfokus kepada ketidakberdayaan diri sendiri. Dengan akhirnya, ya Tuhan saya nggak berdaya lagi. Terserah Tuhan mau apa. Ya, yang sehingga menghasilkan rasa cemas, tawar hati dan kepahitan. Tapi berserah dengan percaya, dengan iman, ya, tindakan sadar melepas kendali dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah karena yakin akan karakter Tuhan, kasih dan kuasanya.
Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakmu melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saat itu Tuhan Yesus mau disalib ya, tapi dia berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, hidupku biar kehendakmu lah yang jadi ya. Gambaran menyerah tanpa percaya dalam Alkitab mencatat beberapa kondisi di mana seseorang tunduk atau menyerah tetapi tanpa disertai percaya ya. Keterpaksaan akan ketekanan ya. Firaun beberapa kali tunduk dan meminta Musa menghentikan tulat ya di Keluaran 9:27. Namun penyerahan ini lahir dari penderitaan bukan kepercayaan. Saking pasrahnya ya, sakit penyakit udahlah, Tuhan mau ambil ya. Kepercayaan Tuhan begitu tekanan hilang, hatinya kembali keras ya. Keputusasaan tanpa pengharapan ya. Next, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang tadi dari awal saya ngomong. Percaya sama Tuhan bukan karena pemikiran kita, bukan karena pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman orang lain, oh keren ya, oh ternyata dia begini, ternyata beda. Tuhan mau kita berharap percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jangan pernah bersandar kepada pikiran, pengertian diri sendiri ya. Amsal 35 di sini ayat 5 menasihatkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada Tuhan. Berserah adalah buah langsung dan rasa percaya bahwa jalan Allah lebih baik daripada jalan manusia. Ya, next. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 17, berserah artinya dalam peperangan ini tidak usah kamu yang bertempur. Jangan kita yang bertempur, kita benar-benar berusaha dengan kuat ya. Tapi tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Maksudnya kita kadang-kadang berusaha, kita lagi butuh uang, kita dengan usaha sendiri kita pinjol, kita ngutang sama sana sini, dan akhirnya kita keliengan. Tapi Tuhan mau benar-benar kita biar Tuhan serahkan kepada Tuhan dan percaya dengan iman. Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Anak cucu tidak akan meminta-minta Bapak Ibu. Kita akan menerima kemenangan. Tetapi setiap orang pasti menghadapi peperangan dalam hidup. Kita semua masing-masing punya masalah, pergumulan masing-masing. Mungkin bukan perang seperti keadaan dalam pedang ya, tapi perang melawan penyakit, masalah, pergumulan, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan atau pergumulan batin. Saya WA jemaat di tempat ini yang sudah lama tidak hadir. Soalnya saya WA nggak pernah aktif HP-nya. Dan tadi pagi saya pasang status dia bikin love, berarti sudah aktif lagi HP-nya. Saya telepon, Ibu, lama sekali nggak ketemu. Apa kabar? Baik. Mohon maaf saya nggak ibadah karena ekonomi. Suami di kapal, saya bawa 2 anak. Nggak mungkin naik motor karena saya masih punya bayi. Saya mau pakai Maxim, nggak ada uang. Sedih ya. Mau beribadah aja sulit karena ekonomi. Tapi saya bilang sama dia, percaya. Tuhan mendengar setiap kerinduan kita kalau mau beribadah. Lalu saya bilang, bolehkah kami mengunjungi? Boleh, tapi jangan sekarang. Ya kebetulan saya besok juga ke Bontang, penguburan lalu besoknya lusanya ke Bontang. Mungkin setelah kegiatan selesai saya akan kunjungan ke beliau. Kita nggak tahu setiap pergumulan kita, ekonomi, tapi saya bilang sama dia, setia sama Tuhan. Baca Alkitab siang dan malam, renungkan. Apalagi kan dia nggak ada kegiatan, cuma seharian di rumah baca Alkitab dulu, renungkan firman-Nya. Saat kita setia sama Tuhan, Tuhan akan buat perkara buat hidup kita. Mungkin seringkali kita bertanya, Tuhan mengapa masalah ini begitu berat? Hari-hari menangis, hari-hari meratapi. Tapi melalui firman hari ini Tuhan mengingatkan bahwa ada peperangan yang tidak harus kita yang berperang.
biarkan Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Mungkin orang lain menjahati kita, mungkin orang lain akan omongin kita di belakang. Saya sudah kenyang Bapak Ibu seperti itu. Tapi saya hanya berdoa, Tuhan, kuserahkan semua masalah. Aku mengasihi orang-orang yang membicarakanku. Tuhan yang buat berperkara, Tuhan yang berperang buat saya. Saya nggak mau lawan, saya nggak mau balas. Biar Tuhan yang balas. Wih, keren loh kalau hidup kita udah seperti itu. Kita semakin hari semakin dewasa. Tapi hari-hari sekarang ini rata-rata orang-orang sumbu pendek semua. Sedikit masalah, senggol dikit gue bacok. Rata-rata kayak begitu. Lu gak suka, gue juga gak bakal suka. Ngeri hari akhir-akhir ini. Karena emosi kita tidak stabil dengan keadaan sekarang. Ya. Kita lihat latar belakang Raja Yosafat menerima kabar bahwa bangsa Moab, Amon, Meunim datang menyerang Yehuda. Secara manusia mereka tidak mungkin menang. Ya, tiga kota yang menyerang dia. Namun Yosafat tidak mengandalkan tentaranya. Ia mengajak seluruh bangsa berdoa, bahkan berpuasa, Bapak Ibu, mencari Tuhan. Lalu Roh Tuhan berbicara melalui Yahaziel, ya, memberikan janji yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 17 itu, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Kekhawatiran membuat iman menjadi lemah. Kadang-kadang kekhawatiran itu wajar ya. Kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita aduh bagaimana ini, cemas. Wajar. Tapi jangan sampai itu menjadi kelemahan kita. Musuh ingin membuat kita panik. Masalah membuat iblis itu senang kalau kita panik. Ya. Tuhan berkata jangan takut, jangan pernah menyerah. Tetap berdoa, tetap setia, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berdiri teguh bukan berarti pasif. Tetapi percaya sekalipun keadaan belum berubah, ya. Keselamatan itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Saat kita menyembah Tuhan, Dia bekerja. Makanya jangan pernah ada masalah kita pasrah begitu saja, tidak berdoa di bawah kaki Tuhan. Ya, Tuhan mau kita lihat responnya. Dan saat kamu ada masalah, apa responmu? Lari dari Tuhan atau duduk di bawah kaki Tuhan? Manfaatkan dengkul hati kita sama fokus sama Tuhan. Serahkan, ceritakan setiap masalah. Saya selalu begitu Bapak Ibu. Kalau setiap saya ada masalah, pergumulan, apalagi seorang ibu, bapak gembala, ibu gembala, mau curhat kemana selain ke Tuhan? Kita harus benar-benar duduk di bawah kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan. Gak bisa kita dengar curhatan orang, kita melihat nasihat orang. Ya kalau nasihat itu baik, tapi kalau tidak sesuai dengan firman. Jadi akhir-akhir ini ayo sama-sama. Saya pun masih belajar terus mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang ego kita yang membuat kita ini, saya bisa kok, saya mampu. Itu yang Tuhan gak mau. Di saat kita bilang saya kuat, saya mampu, itu jadi batu sandungan kita. Ya. Percaya Tuhan menyertai kita, janji terakhirnya sangat indah, Tuhan menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan itu lebih berharga daripada hilangnya sebuah masalah. Bersama Tuhan kita mempunyai keberanian menghadapi apapun. Jangan sampai kita ada masalah kita menyerah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi bersama Tuhan kita pasti mampu. Ya. Ada seorang anak kecil berjalan di tengah malam. Ceritanya di Hulu, di tengah-tengah hutan lah berjalan. Ya. Jalanan itu gelap. Ke Hulu kan gak ada lampu jalan. Gelap betul, cuma mengandalkan lampu motor sama lampu mobil, ya kayak gitu. Tapi ini dia jalan kaki, Bapak Ibu. Jadi nggak terang jalannya, melainkan ketika ayahnya menggenggam tangannya, ya. Dia bilang, ayo pegang, dia bilang apa? Pegang tangan bapak. Tapi anaknya itu bilang, bapak yang pegang tangan. Karena anak ini percaya bapaknya nggak akan melepaskan tangannya. Tapi kalau kita pegang tangan bapak, anaknya pegang bapak, sewaktu-waktu kita bisa lepas. Tapi anak ini berkata, bapak yang pegang tangan. Amin. Angkat tangan
berdiri yang teguh, pegang terus tangan Bapa. Percaya kepada Tuhan, lihatlah keselamatan, sebab Tuhan menyertai kita semua. Ya, hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, kondisi apapun, peperangan dalam keluarga, kesehatan, ekonomi, pelayanan atau masa depan, serahkannya semua kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan yang beserta kita dan kita pegang tangan Tuhan. Percaya Tuhan yang dulu memberi kemenangan kepada Yosafat dalam peperangan, Tuhan juga akan memberikan kemenangan buat kita. Ya. Bapak Ibu akan melakukan kesaksian demi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Mungkin kita disembuhkan Tuhan, mungkin kita dapat pekerjaan yang lebih baik. Itu akan menjadi kesaksian dan itu akan menguatkan teman-teman kita yang lainnya ya. Dia tidak pernah berubah, tetap berdiri dengan iman sebab peperangan itu milik Tuhan ya. Next. Yang ketiga apa? Tuhan akan bertindak. Coba ayat yang pertama sekali di Mazmur 37 ayat 5 ya. Pertama apa? Serahkan hidup kita. Kedua, percaya. Serahkan diri tapi tanpa percaya seperti iman ya, hakikatnya akan mati. Ya. Habis percaya, Tuhan yang akan bertindak buat kita. Amin. Tuhan yang berperang buat kita. Penutup. Semua ada masalah. Kita nggak luput dari setiap masalah. Begitu juga kami. Ya. Setiap masalah kami hanya berharap sama Tuhan. Makanya di tempat ini, kenapa temanya iman, iman, iman. Kita udah dengar Bapak Pendeta, kita udah bosan. Tapi kadang-kadang kita lupa apa yang kita lakukan di saat Tuhan kasih pergumulan, dikasih masalah. Di sini saya mengingatkan lagi, Tuhan berbicara lewat ayat ini, membuat setiap kita pegang kendali sama Tuhan ya. Tuhan yang pegang kendali buat hidup kita. Itu aja firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh besar Tuhan buat setiap kami. Mujizat-Mu selalu nyata buat hidup kami. Ajar kami terus beriman kepada Tuhan. Ajar kami untuk berharap kepada Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat masalah apapun Tuhan ikut campur dalam hidup kami. Kami serahkan masalah kami. Dan kami percaya dengan iman, Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Engkau yang berperang buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Pakai setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini, setiap pergumulan mereka Tuhan, yang mendengar setiap masalah mereka Tuhan yang ikut campur, ikut buat perkara dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Engkau yang buat perkara buat hidup mereka. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang kedua. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Saudari Urim boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Bapa, tetapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh tercurah atas kehidupan kami. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami Bapa, dan kami boleh mempraktekannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hanya nama-Mu yang menjadi
kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan tanda ucapan syukur kami Bapa. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan di kemudian hari Bapa, kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau memberkati di masa kehidupannya Bapa, biarlah kami boleh terus sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi seruan doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman tambahan, Bu? Jika tidak ada, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semua jemaat Tuhan dengan penuh kasih saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai. Biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Saat kami pulang, kendaraan yang kami pakai Tuhan berkati Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada mara bahaya Tuhan. Kami pulang dengan keadaan tidak kurang satu apapun. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan juga melindungi Engkau.
teduh. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan